Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, dan tentunya kesehatan finansial juga. Karena nikmat sehat jasmani rohani akan sangat lengkap bila juga dipenuhi dengan sehat finansial. Misal kita sehat secara jasmani rohani, ketika buka dompet, ternyata isinya disapa oleh Bung Karno dan Bung Hatta Mesan. Masya Allah, mantap. Bagaimana rasanya? Mantap. Tentunya sangat bahagia sekali. Nah, bahagia itulah kunci untuk kita hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Nur Wahyu Aryo Bagus Jamaluddin, atau lebih akrab saya dipanggil Aryo. Saya mahasiswa Stikes Majapahit Mojokerto, tepatnya di Prodi S1 Keperawatan semester 2. Nomor WhatsApp perlu? Saya kira tidak perlu ya. Yang penting materi penyuluhan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Siwi selaku dosen saya di promosi kesehatan, sehingga tercetus atau tersusun materi untuk penyusunan materi promosi kesehatan dengan tema yang saya ambil adalah promosi kesehatan tentang protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Sebelum kita akan membahas tentang promosi kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 lebih jauh lagi, harapan saya nanti materi ini sangat bermanfaat bagi seluruh sivitas, mahasiswa maupun tenaga pendidik di Stikes Majapahit, agar menjadi salah satu bahan tambahan mengenai tentang protokol kesehatan COVID-19. Kita akan bahas terlebih dahulu penyebab utamanya pandemi ini, yaitu COVID-19 itu sendiri, atau lebih akrab mungkin dikenal Corona. Apa sih Corona itu? Apa sih COVID-19? Nah, virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan penyakit yang dikarenakan adanya infeksi virus disebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai adanya kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di mana? Tentunya semua sudah pada tahu di mana? Di negeri tirai bambu. Ya, betul. Tepatnya di kota Wuhan pertama kali virus ini ditemukan. Nah, virus corona sendiri adalah kumpulan yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan. Sedangkan ada juga jauh lebih banyak juga virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang sangat berat, seperti infeksi pada paru-paru. Kan otomatis sangat mempengaruhi terhadap kualitas kesehatan kita, sampai menimbulkan banyak korban di dunia. Faktor yang menyebabkan tertularnya virus corona. Nah, ini kita harus ketahui ini dulu. Apa sih sebabnya kita tertular virus corona? Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk seseorang yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Makanya sangat berhati-hati dan dianjurkan untuk menggunakan attitude saat bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang disentuh. Ternyata benda yang disentuh itu ada virus COVID-nya di situ. Nah, virusnya kecil, kita nggak tahu, kita pegang, otomatis di tangan kita ini ada virus tersebut dan kita gunakan untuk ngelapih hidung, untuk mencuci mata,
otomatis virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, ataupun hanya sekedar duduk di samping. Makanya sekarang lagi viral salaman dengan seperti ini atau tos seperti ini. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalisir kita agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenali gejala yang dirasakan jika seseorang tersebut tertular atau terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, sering kita masuk gang atau masuk ke sebuah lingkungan itu dipistol. Bukan ditembak, tapi ditembak dengan senjata api, tapi dengan tembak suhu ya. Yang kedua, batuk. Ketiga, terjadi sesak nafas. Keempat, bersin-bersin atau flu. Selanjutnya, lemah atau lesu. Nah, gejala ini sangat mirip teman-teman dengan influenza biasa. Makanya perlu tes khusus untuk membuktikan atau memastikan bahwasanya seseorang ini benar-benar kena virus corona, virus COVID-19 atau bukan. Yakni melalui tes apa? Ya benar, tes PCR atau swab test. Jadi jangan dikit-dikit ada teman bersin, wah corona gitu. Enggak, jangan gitu. Tetap yang bersin pakai attitude bersin, dan teman-teman di sampingnya stop, jangan bullying karena itu sangat menyakitkan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan virus corona atau COVID-19 ini yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan terdekat kita. Ada dua nih yang saya baca sumbernya. Caranya, yakni ketika kita di dalam rumah dan ketika kita ada di luar rumah. Tentunya berbeda, sangat berbeda jauh, karena ketika kita di dalam rumah otomatis kita sangat minim bersentuhan atau berkontrak mempunyai kontak dengan orang lain atau lingkungan luar. Maka ketika ada di dalam rumah itu sangat menjaga kita dari terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Adaptasi kebiasaan baru atau AKB, nah yang saat ini lagi dijalankan oleh pemerintah. Kita tentunya mahasiswa perawat harus mendukung program ini. Memang memperbolehkan setiap orang melakukan aktivitas seperti biasa, kerja, bermain, dan seterusnya, bersosialisasi secara langsung kepada kawan-kawan kita. Namun, kita harus juga memperhatikan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, teman-teman. Karena apa? Jika kita tidak memperhatikan protokol tersebut, otomatis kita mengiyakan atau memberikan space, ruang agar virus tersebut bisa menginfeksi diri kita dan juga lingkungan kita. So, mari kita belajar dan pahami protokol kesehatan dan sekaligus terapkan protokol kesehatan dengan baik. Bagaimana caranya? 1, gunakan ini, masker. Pakai masker. Pakai masker itu jangan di sini, apalagi di sini, hanya di sini. Di mana kita menggunakan masker? Tutup hidung dan tutup mulut. Nah, kalau maskernya seperti saya, di sini ada seperti kawat. Ini kan untuk lebih membentuk agar lebih melindungi kita. Seperti ini, teman-teman. Karena saya di ruangan saya sendiri, maka saya copot dong masker saya biar audionya lebih bagus. Selalu kenakan masker, poin yang pertama. Baik khususnya di tempat ramai atau ketika kita keluar rumah.
di jalan raya. Bahkan sebenarnya kemarin perkuliahan kita, mahasiswa diperbolehkan pergi ke kampus dengan catatan memang sangat dibutuhkan dan menggunakan protokol yang sangat ketat. Di tempat ramai lebih sulit untuk melakukan jaga jarak. Nah, fungsi masker inilah yang paling penting untuk melindungi kita dari penyebaran virus ini. Yang kedua, jangan menyentuh benda-benda di tempat umum kalau memang tidak diperlukan. Nah, makanya di rumah sakit, di fasilitas umum itu senantiasa tempat duduknya tanda silang. Nah, itu artinya tidak boleh diduduki. Memberikan jarak satu kursi baru boleh diduduki, agar jarak antara orang satu dengan duduk yang lain itu memiliki jarak, sehingga harapannya tidak terjadi penularan melalui bersin, melalui ludah. Selanjutnya adalah selalu jaga jarak. Nah, pastikan untuk selalu menjaga jarak atau physical distancing sejauh 1-2 meter dengan orang lain. Ketika berada di luar rumah, seperti restoran, pusat kebugaran, wahana bermain, tempat kerja, dan seterusnya. Keempat, jaga kebersihan diri dan anggota keluarga dengan baik. Gimana caranya? Teman-teman perawat pastinya sudah tahu. Saya yakin, apalagi mahasiswa Stikes Majapahit, orangnya jos-jos, selantiasa menjaga kebersihan dirinya sendiri dan lingkungan. Jangan lupa mandi pakai sabun, sampoan juga. Jangan lupa sikat gigi juga. Nah, kemudian selanjutnya sediakan hand sanitizer atau sabun untuk cuci tangan. Jadi sebelum kita masuk rumah, cuci tangan terlebih dahulu, cuci kaki. Makanya kata orang-orang dulu, kalau saya kecil senantiasa mbah saya dongengin, kalau keluar rumah, kalau masuk rumah, usahakan berwudu dulu. Karena zaman dulu di depan rumah saya ada gentong tempat cuci, tempat minum. Ternyata sekarang berlaku juga gitu. Keren ternyata mbak kita dulu. Ketika mandi jangan lupa untuk keramas, pakai sabun. Nah, itu sangat membantu kita agar diri kita terlindung dari penyebaran virus corona. Siapa tahu kalau ada virus di pipi, kan nggak tahu kita, mau melihatnya pakai mikroskop elektrik. Nggak bisa lah, yang super kecil itu virus kita lihat dengan mata telanjang. Pakai sabun, siapa tahu ada virus di tubuh kita, dengan sabun bisa mati. Untuk memeriksa apakah kondisi kita semua itu senantiasa sehat, atau suhu tubuh kita jangan sampai di atas 38 karena demam, benar-benar demam, segera periksa teman-teman. Jangan takut. Masyarakat, kebanyakan kita masyarakat karena kurang edukasi, kalau dikit sakit takut ke rumah sakit. Takutnya apa? Dikoronain. Toh makanya kita semua juga berperan aktif. Bagaimana kita mengedukasi agar jangan sampai warga masyarakat di sekitar kita itu takut ke rumah sakit hanya karena corona, takut berobat karena khawatir di corona. Peran kita sebagai perawat, peran kita sebagai calon perawat, peran kita sebagai mahasiswa perawat harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, minimal diri kita dan keluarga kita. Kemudian selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, makan yang cukup, makan yang baik. Baik itu dari segi makanannya, jenis makanannya. Kalau adik-adik kita waktu kecil diajari 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Itu dikerjakan. Tidur yang istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian hindari dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan lah setelahnya. Jangan langsung makan, jangan langsung
aktivitas yang lain. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan flu atau pilek. Hindari berdekatan kontak, tidak untuk menjauhi secara psikologi, tapi menjauhi secara jasmani. Tetap kita harus dukung dia, tetap kita harus sapa mereka sebagai saudara sesama manusia, sebangsa setanah air. Sapa mereka, wah batuk, aku nggak mau nyapa. Enggak, yang dimaksud di sini adalah jauhi secara fisik, bukan jauhi secara psikologi. Saya memiliki pengalaman, bukan saya sendiri langsung, cerita dari guru saya. Nah, temannya ini seorang bidan dan alhamdulillah terpapar COVID-19 dan memilih untuk isolasi mandiri. Tetangga-tetangganya tidak menjauhi dia. Dia sharing lewat WA, sering disapa lewat WA. Yang sakit tetap di rumah, yang di luar rumah tetangga-tetangganya, pagar penuh dengan makanan. Jadi di WA si ibu tadi, Bu bidan tadi, ibu mau masak apa? Saya belikan bu, nanti dicentel. Artinya apa? Motivasi tetangga, motivasi saudara, motivasi kita teman-teman bagi pasien atau klien yang terkena COVID-19 ini itu sangat diperlukan. Why? Karena orang yang bahagia, karena orang yang supportnya cukup, itu akan memperkuat sistem pertahanan tubuh kita, imunitas kita jauh lebih kuat lagi. Itu harapannya itu, tidak untuk dijauhi secara psikologi, hanya dijauhi secara fisik. Itu yang terakhir. Dan terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan bersihkanlah lingkungan. Nah, itu teman-teman yang bisa sampaikan tentang protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Sebenarnya era pandeminya sudah lewat, sekarang era new normal. Makanya protokol kesehatan ini sangat penting bagi saya untuk kami sampaikan ke teman-teman semua dan siapapun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai masker, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan tentunya jangan lupa bahagia. Perkuat iman, perkuat imun, dan perkuat doa dengan amin. Saya Nur Wahyu Arya Bagus Jamaluddin. Atas kekurangan pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.